Alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kelapangan, diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sama-sama melaksanakan tarawih. Mudah-mudahan segala langkah kita semua semakin menambah tingkat keriduan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jabal Rahmah, ada dua kunci yang disampaikan para ulama agar kita betah untuk melaksanakan ibadah, agar kita betah dan khusyuk dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kunci untuk bisa khusyuk, lebih betah beribadah adalah merasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri ini banyak melanggar, banyak durhaka, banyak menyelisihi arahan-arahannya sehingga tidak layak diridhoi. Ini satu kunci. Kita semua pasti punya kekurangan, punya kekhilafan. Bahkan dalam hal ini kita harus lebih tajam terhadap kesalahan kita. Kita sebagai mungkin di antara bagi orang yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika berkumpul di masjid seperti ini beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa diri ini paling tidak ada apa-apanya dibanding yang lain. Mungkin kita agak sedikit baik dalam satu hal, tapi belum tentu baik di hal yang lain. Bahkan kita lebih banyak kekurangannya dibanding yang lain. Sehingga kita hadir di masjid dalam sebuah jamaah itu, saya adalah orang yang paling hina, orang yang paling tidak layak untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tertipu. Kita mungkin sudah melaksanakan amalan-amalan tertentu, tapi bisa jadi kita terjerumus pada hal yang lain. Kita mungkin baca Al-Quran banyak, tapi ternyata terjerumus pada ghibah, pada namimah, pada benci terhadap tetangga. Itu juga adalah sebuah maksiat yang mengurangi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita membiasakan diri bahwa kita tidak ada apa-apanya dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita betah ibadah adalah merasa sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mungkin merasa pintar, merasa punya ilmu, merasa punya pengalaman, justru kadang kita membuat lupa bahwa diri ini adalah hamba yang fakir, hamba yang bodoh, hamba yang lemah. Maka pada saat-saat tertentu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan tantangan-tantangan pada kita semuanya, kesulitan-kesulitan untuk menyadarkan diri kita ini adalah hamba-hamba yang lemah. Sehingga kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu
menyelesaikan urusan-urusan kita. Baik itu urusan yang sifatnya duniawi ataupun urusan yang sifatnya ukhrawi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa yang seperti ini itu perlu kita hadirkan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa ini kita kemudian hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan merasa diri ini tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk ditolong, tidak layak untuk diridhoi, tapi kemudian diri ini juga merasa gak bisa hidup kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal kita kemudian tarawih, kemudian ibadah-ibadah yang lain adalah sebuah bentuk untuk mengarah ke sana. Coba kita lihat dalam hadis yang melaksanakan tentang qiyamul lail atau tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat di malam Ramadan dengan niat mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kita berharap ketika kita berdiri, ketika kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku gak punya amal-amal apapun ya Allah. Bahkan maksiatku lebih banyak daripada amal-amalku ya Allah. Bagaimana aku bisa ditolong? Maka dalam hal ini saya datang kepadamu ya Allah. Aku mengharap kepadamu, aku bersimpuh di depanmu ya Allah. Pegel sedikit tidak mengapa, karena kebutuhanku terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kecapean yang harus kita tanggung saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelelahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak seberapa dengan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yuk hadirkan bahwa kita tidak punya bekal apapun untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat kita menghadap adalah salah satu cara untuk meminta, untuk memelas kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala, butuh Allah dalam menyelesaikan masalah-masalah kita, baik masalah duniawi ataupun ukhrawi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi ada perkataan ulama yang mengatakan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, saya masuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pintu taat. Dan semua saya lihat semuanya dalam keadaan macet dan penuh. Susah sekali untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika saya masuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari pintu rasa butuh, maka kemudian di situ saya melihat jalannya sangat lenggang, jalannya sangat kosong, sehingga saya begitu cepat untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari mulai dari malam ini kita sama-sama kuatkan, sadarkan dalam diri bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita saat ini dalam kondisi yang sangat buruk, yang tidak layak untuk ditolong, tetapi dalam posisi butuh